Selamat malam, para pendengar cerita. Dalam ketenangan malam yang hening ini, mari kita bersama-sama menyelami dunia fantasi dan imajinasi melalui cerita-cerita sebelum tidur yang penuh keajaiban. Duduklah ataupun berbaring dengan nyaman, lepaskan sejenak kepenatan hari, dan biarkan cerita ini membawa Anda ke dalam petualangan yang memikat hati dan membuat Anda terlelap tidur. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru saya yang tak kalah menarik untuk Anda. Dan juga, bantu support dan follow akun sosial media saya, yang sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Dan satu hal lagi, buat teman-teman pendengar setia, yang ingin request cerita versi Anda atau cerita lain, silahkan tulis tema atau judulnya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Judul cerita kita malam ini berjudul Kenangan di Balik Kabut. Clara berdiri di balkon apartemennya, memandangi kabut tebal yang selalu menyelimuti kota kecil tempat tinggalnya. Kabut itu seolah menyimpan banyak rahasia, dan salah satunya adalah rahasia masa lalunya yang belum tersingkap. Hari ini, dia menemukan sebuah surat lama di dalam kotak kayu tua di loteng rumahnya. Surat itu membawa kembali kenangan yang telah lama terkubur dalam kabut. Surat dari masa lalu. Surat itu ditulis oleh seorang pria bernama Leo, seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup Clara. Clara mengenang bagaimana pertemuan pertama mereka di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Leo, dengan pesona dan karisma yang memikat, membuat Clara jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, menjelajahi kota yang diselimuti kabut, tertawa dan berbagi mimpi, namun hubungan mereka tidak selalu mulus. Leo memiliki sisi gelap yang sering muncul, membuat Clara merasa was-was dan tidak tenang. Surat itu mengungkapkan sisi lain dari Leo yang belum pernah Clara ketahui. Dalam surat tersebut, Leo mengakui kesalahan-kesalahannya dan meminta maaf atas semua rasa sakit yang telah dia sebabkan. Pengkhianatan yang terungkap, seiring dengan semakin banyaknya surat yang ditemukan Clara, terungkap bahwa Leo bukanlah pria yang dia kenal selama ini. Leo ternyata terlibat dalam kegiatan ilegal yang membuatnya sering berada dalam bahaya. Clara ingat malam-malam ketika Leo pulang larut dengan luka-luka yang tidak bisa dijelaskan. Satu malam, Clara menemukan Leo berbicara dengan seseorang di telepon dengan nada yang mencurigakan. Pengkhianatan Leo tidak hanya sebatas hubungan mereka, tetapi juga terhadap kepercayaan Clara. Dia merasa ditipu dan dikhianati oleh orang yang paling dia cintai. Clara mulai meragukan segala sesuatu tentang hubungan mereka dan bertanya-tanya apakah cinta yang dia rasakan selama ini hanyalah ilusi belaka. Penemuan jati diri. Clara memutuskan untuk menyusuri jalan kenangan yang dia bagikan dengan Leo, mengunjungi tempat-tempat yang mereka datangi bersama. Setiap tempat menyimpan kenangan yang membangkitkan perasaan campur aduk dalam dirinya. Di salah satu tempat favorit mereka, sebuah taman tersembunyi di balik bukit, Clara menemukan catatan rahasia yang ditinggalkan oleh Leo. Catatan tersebut berisi pesan-pesan tentang kehidupan dan cinta yang ditulis Leo. Di dalamnya,
Clara menemukan sisi lain dari Leo yang lebih dalam dan lebih kompleks dari yang pernah dia bayangkan. Melalui catatan ini, Clara mulai memahami bahwa Leo juga berjuang dengan dirinya sendiri dan dengan dunia di sekitarnya. Penerimaan. Setelah membaca surat-surat dan catatan-catatan dari Leo, Clara mulai menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu hitam dan putih. Dia menyadari bahwa Leo mencintainya dengan cara yang berbeda dan mungkin caranya mencintai adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan dalam keadaan yang rumit. Clara belajar untuk memaafkan Leo dan dirinya sendiri. Dia memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan masing-masing dan kesalahan adalah bagian dari proses menjadi manusia. Dengan penerimaan ini, Clara merasa beban di hatinya mulai terangkat dan dia bisa melihat masa lalunya dengan lebih jernih. Melangkah maju, Clara memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan membawa kenangan Leo sebagai bagian dari dirinya, bukan sebagai beban. Dia mulai membuka diri untuk hubungan baru dan peluang baru yang datang dalam hidupnya. Di balik kabut yang selalu menyelimuti kota, Clara menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melangkah maju dan menjalani hidup dengan penuh keberanian. Dia menulis surat terakhir kepada Leo, mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih atas semua pelajaran yang telah dia terima. Surat itu dia letakkan di tempat mereka pertama kali bertemu, sebagai simbol bahwa dia telah melepaskan masa lalu dan siap untuk masa depan yang baru. Clara menutup kotak kayu tua itu dan meletakkannya kembali di loteng. Kabut di luar mulai menipis, seolah-olah memberi ruang bagi matahari untuk bersinar lebih terang. Dengan senyuman, Clara meninggalkan balkon dan melangkah ke dalam hidup barunya, membawa serta kenangan yang kini menjadi bagian dari kekuatannya. Dan demikianlah akhir dari cerita malam ini. Semoga cerita yang telah kita nikmati bersama dapat membawa mimpi indah dan memberikan ketenangan dalam tidur Anda. Sampai bertemu di malam berikutnya dengan cerita-cerita yang tak kalah menarik. Selamat malam, dan tidurlah dengan nyenyak.